Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani. Ya Rabbi bil min hudawabbu falam tahrab wa ma waqa'at Zubabatun abadan fi jismihil hasani. Ya Rabbi bil Yalla biha Yalla biha Yalla bihusnil khatimah. Yalla biha Yalla biha Yalla bihusnil khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan takunu lana fil jinan kanzan ma'rufan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh kana bi kulli khairati mausufa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Fatihah. Annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa rayuquna kamal ikhlas wal yaqin. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa ashari. Wa summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wal ulama'ul amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa summa ila hadrati min ashabi Rasulillah Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali karamallahu wajhah. Wa summa ila hadrati al-qutub rabbani al-ghausul madani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, Syekh Muhammad Samman ya Samman qadasallahu wa nafa'ana. Wa summa ila ruhi Sayyidina al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali ba'ali wa usulih. Wa summa ila ruhi qutbil anfas al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas. Wa summa ila ruhi qutbil irsyad wa ghausil ibadi wal bilad al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa usuli wa furu'ih. Wa summa ila ruhi masyayikhina wa muallimina wa dzawil huquqi alaihim ajma'in annallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah. Wa summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ustazina wa li qarabatina wa lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat khususan al mujahidina fi Palestin. Annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaj'alul jannata maswahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sebelum dilanjutkan belajar, kita baca doa belajar yang saya udah janjiin, saya mau fotokopiin, cuman kayaknya nggak kebagian semua ya. Yang udah kebagian silakan dibuka dibaca. Yang belum kebagian ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura
wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifada wal-hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabih. Ya, ini doa belajar dan mengajar ya. Jadi kalau kita baca insya Allah kita niat nuntut ilmu, mudah-mudahan jadi peringatan buat kita dan bisa memberi peringatan buat orang lain. Bisa belajar dan bisa ngajarin orang lain. Artinya sudah mengamalkan ilmu yang kita pelajarin dan ilmu yang udah kita amalkan ya bisa kita berikan kepada orang lain. Bu, yang belum kebagian tenang. Ibu bisa pinjam punya temennya, ibu fotokopi. Bisa ibu fotokopi 10, 20 jadi pahala buat kita. Ya Bu ya? Hah? Iya, ini lagi diomongin. Sabar. Memang kalau para pecinta ilmu gitu Bu. Cinta ilmu gitu kagak sabaran, pengen diartiin. Kalau orang dulu mau baca doa kagak ada yang tahu artinya ya Bu ya. Yang penting ya yakin ya. Yang belum kebagian fotokopi sendiri, pinjam punya temannya 1, fotokopi jadi 10. Jadi pahala kebaikan buat ibu ya. Ini saya fotokopi kurang kayaknya 100 ya. Ternyata jamaah An-Nur 1000 orang. Ibu ya. Makanya fotokopi lagi Kaidah ya yang banyak ya. Yang udah dapet ya amalin. Baca tiap kita mau belajar. Ibu ya. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima. Saya niat nuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Wat tadzakura wat tadzkira, memberikan peringatan dan mengingat dan memberikan peringatan. Wan naf'a wal intifa'a, ya, mengambil manfaat dan bisa memberi manfaat. Wal ifadah wal istifadah, ya, mendapat faedah dari kita belajar dan memberikan faedah. Ya, lebih dari manfaat faedah, Bu, ya. Kemudian wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih. Ya, mengharap bisa mengikuti daripada kitab Allah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ilal huda, memohon untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dalalata 'alal khair. Ya, dan jadikan petunjuk itu penuntun kepada kebaikan. Ibtigha'a wajhillah, mengharapkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, wa mardatihi, dan keridhaan Allah buat kita semua, wa qurbihi, dan bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sawabih, mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti banyak gak manfaatnya, Bu? Bagus gak doanya, Bu? Doanya yang ngajarin Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad, yang ibu sering baca Rotibul Haddad ya, pengarang Rotibul Haddad Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad. Enggak kebagian semua ibu ya, nanti yang belum kebagian fotokopi lagi. Iya, ntar di grup. Bu, mohon maaf saya terlambat karena saya nggak buka HP dari pagi, anteng aja lagi nyuapin cucu. Karena cucu nginep ya, ini sebenarnya jam 8 mau maulid gitu. Fokusnya ke maulid. Baru ngeliat WA ternyata mama sudah di Madinah gitu. Sampai nggak sempat jawab, mama ngomong ya langsung aja ngacir. Suami saya pesenin Umi pakai rem, jalannya pakai rem. Ya, alhamdulillah. Baik ibu jamaah sekalian, ya ini doanya nanti dibaca tiap ibu ngaji, mau ngaji baca dulu. Niat ya Bu ya, niat nuntut ilmu dan mendapatkan ilmu bisa kita ajarkan kepada orang lain. Bu, dari rumah niat ke sini mau ngapain? Ngaji sama siapa? Ngaji sama mama, mamanya nggak ada. Niatnya nuntut ilmu.
Kenapa niatnya nuntut ilmu? Bukan karena niatnya mau selfie sama mama, bukan. Tapi saya lihat tiap Senin berselfie mulu. Itu bentuk tanda cinta sama guru ya Bu ya. Alhamdulillah hari ini guru kita masih ketemu sama kita, masih sehat gitu kan. Saking girangnya selfie lagi, Senin kemarin udah selfie, selfie lagi ya Bu ya. Bu kata saya foto mulu sih tiap Senin kata saya. Biarin Mi buat barang bukti begitu katanya. Emang orang di pengadilan pakai barang bukti ya Bu ya. Orang sekarang begitu Bu, nggak jauh-jauh dari medsos hidupnya. Makanya sekarang banyak ustazah ceramah dakwah lewat medsos. Kenapa? Kata Ustazah Halimah soalnya orang sekarang banyakan di depan medsos daripada di dalam taklim. Nih di taklim penuh nih segini, di luar taklim banyakan lagi. Kalau kita naik kereta ya, di kereta tuh satu gerbong semuanya buka HP. Kagak ada yang bawa Quran, buka Quran. Ya, Bu, tuh. Ini perbedaan zaman ya, zaman ini sudah canggih, zaman ini sudah zaman media sosial ya Bu ya. Zaman teknologi di mana kita harus bisa pinter-pinter memanfaatkan teknologi yang Allah berikan kepada kita ya lewat namanya handphone. Ya Bu, liatin. Di rumah kalau lagi ngumpul anak, istri, suami, ya, kakek, nenek, cucu, semuanya ngumpul. Ibu udah nyengir duluan, semuanya megang handphone. Iya. Ya Bu ya, semuanya pegang. Ada gak yang dialog satu sama lain? Jarang. Ya Bu ya, anaknya main game, bapaknya lihat berita-berita Palestina, emaknya ngelihat WA grup, cekakak cekikik sendirian. Ya Bu ya, Bu, ini waktu yang sangat terbuang sia-sia. Ketika kita kumpul dalam satu keluarga, usahakan jangan ada yang pegang handphone. Nah ini yang susah banget Bu dirubah. Kita kumpul nih keluarga, arisan keluarga, tapi masing-masing pada di pojokan megang handphone, di sini megang handphone. Orang lagi baca tahlil, baca zikir, kirim hadiah buat keluarga yang udah meninggal, dia main handphone. Begitu nggak Bu? Begitu nggak? Hampir semua begitu. Nah ini tantangan buat kita semua ya Bu ya. Jadikan media sosial, jadikan teknologi ya sebagai barang, alat yang bisa menghantarkan kita kepada taqarrub ilallah, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, boleh nggak orang punya handphone? Boleh. Buat apa? Buat silaturahmi. Tuh, ya Bu ya. Yang saudara jauh jadi dekat, bisa video call. Ya Bu ya. Buat saling mendoakan. Kalau ada grup tuh Bu, ada grup yang saling mendoakan tuh. Tiap jam 3 udah assalamualaikum tuh. Grup Anur itu ya Bu ya. Jam 3 pagi udah ada yang assalamualaikum, pada menjawab-jawab semua waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ada yang udah saling mendoakan di dalam handphone itu ya, dalam grup itu. Ya, handphone sebagai alat untuk kita nuntut ilmu. Ya Bu, Ibu nggak tahu nanya Mbah Google, nanya saya YouTube ya, tahu semua Bu. Ya Bu ya, ada semuanya di handphone. Ibu mau pergi maulid, tasnya ketinggalan, bawa aja handphone, cari buku maulid di handphone, download aplikasi maulid, semua ada di handphone. Ada Ratibul Haddad, ada Ratibul Atos, semua ada di handphone. Ya Bu, cuman kadang-kadang Bu, ujiannya nih kalau orang sering-sering megang handphone, dia maunya buka YouTube, maunya buka apa namanya, Google, pelajaran, maunya buka apa namanya, maunya buka yang baik-baik, maunya buka maulid, maunya buka rawi, maunya buka Quran. Ngapa yang nongol berita yang lain duluan? Akhirnya kagak jadi buka Quran. Akhirnya jadi lihat WA-nya kelamaan. Tuh, akhirnya keburu batal, kagak jadi baca Quran. Makanya kalau buat baca Quran jangan pegang handphone. Handphone jauhin dikit. Kita membaca Quran Bu, handphone di sini. Tuh handphone bunyi diangkat nggak Bu? Tuh kompak kan, angkat semua. Emang cintaan handphone sama Al-Quran. Bu ya. Coba lihat Bu, Ibu tiap hari banyakan baca WA, banyakan baca Quran. Udah pada ngaku semua. Bu, nih yang tua-tua nih jawabannya banyakan baca WA. Yang ukuran bacaan, yang ukuran tulisan WA-nya gede-gede banget ya Bu ya.
Kata anak kita, mama ada tulisannya segede alaihim gambreng. Ya, emang mama kagak lihat kalau kecil, tuh ya. Jadi hurufnya gede-gede banget, satu handphone tuh ya, paling cuma satu berapa kalimat isinya. Gimana yang muda, gimana yang kecil, gimana anak cucu kita ke depannya, Bu? Bu, bersyukur alhamdulillah kita jadi orang-orang yang istiqomah tiap hari Senin pagi jalan ke majelis taklim. Orang-orang masih repot di dapur, masih repot di tukang sayur, ya Bu ya. Kalau kita jalan ngaji kita lihat tukang sayur dikerubutin mak-mak sampai kagak kelihatan pantatnya. Ya, ibu-ibu pada berburu sayur, pada masak. Ya, pulang beli sayuran, pada nyiyangin sayuran, pada masak, sambil nyuci, sambil bebenah. Mereka sibuk dengan pekerjaannya. Tapi di tengah-tengah kesibukan itu kita masih bisa nyelipin waktu buat jalan ke majelis ilmu. Hari ini pelajarannya tauhid. Cuman karena saya baru buka WA mama, boro-boro mutolaah semalam. Padahal semalam saya di bel, cuman saya kagak angkat, saya lagi di jalan. Ya. Kenapa, Bu? Oh gitu, cumanan saya kagak bawa kitabnya, kagak sempat mampir juga ke rumah mama, ya. Jadi apa baik ini saya sampaikan ya Bu ya, enggak ngapa-ngapa ya, daripada mendingan ya Bu. Baik Ibu jamaah sekalian, hari ini ya kita masih ada di bulan apa nih Bu? November. Bulan Rabiul Akhir. Jumadil Rabiul Awal. Pada mabok semua ini namanya. Bulan Rabiul Akhir. Iya udah, buka laptopnya dah. Tanggal berapa? Tuh, pinter tuh. Kasih hadiah nih yang jawab nih. Tanggal 29 Rabiul Akhir. Tuh, udah Rabiul Akhir. Habis Rabiul Akhir, Rabiul Awal. Kok Rabiul Awal lagi? Oh, Jumadil Awal. Jumadil Awal. Jumadil Awal. Siapa yang nanya? Terus Jumadil Awal, ya Bu ya. Habis Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Habis Jumadil Awal, Jumadil Akhir baru. Ya, habis itu baru Rajab. Udah penutupan lagi baik ya Bu ya. Rajab Syakban udah penutupan dah tuh dah. Makanya nih Kak Ida ngajakin ibu-ibu healing sebelum penutupan ya Kak Ida ya. Ibu-ibu diajak healing cuman waktunya berbarengan tuh Bu. Ya, sama pengajian di rumah mama. Ya udah mudah-mudahan yang berangkat niatin Bu, niatin berangkatnya itu niat ibadah. Karena bukan jalan-jalan. Mau kemana katanya? Mau ke masjid ya? Oh iya, mau ke masjid yang ada di Bandung. Bandung masjid cakep-cakep banget. Ya Bu, Ibu mau berkunjung ke masjid ke rumah Allah ya. Niatin dari rumah niatnya ibadah. Ya, supaya perjalanannya mudah, dikasih berkah, selamat pergi sampai pulangnya. Yang enggak ikut bisa hadir ke pengajian mama. Ya Bu ya. Harinya hari Sabtu. Pengajiannya di rumah mama tanggal 16 Desember. Yang ceramah Koko Denis. Ya Bu ya. Koko Denis yang ceramah. Ya Ibu ya. Insya Allah ya Bu ya. Yang berangkat biar pada selamat. Ya, yang nggak berangkat biar pada ikut ngaji. Ajak anak-anaknya. Anak-anaknya yang pada kerja libur ya, biasanya itu hari Sabtu libur, ajak biar hadir semuanya. Ya. Biasa pagi. Sabtu tanggal 16 Desember pagi di rumah mama. Yang ceramah Koko Denis. Ya Bu ya. Kan dapat tanggalnya dari beliau. Ya, ustadznya yang nanggalin Bu, dapatnya di situ. Itu udah susah banget nyarinya. Ya, mudah-mudahan semua berjalan lancar. Baik Ibu jamaah sekalian. Hari ini ya kita udah ada di bulan Rabiul Akhir. Ya, meskipun udah bulan Rabiul Akhir,
Tapi rangkaian peringatan perayaan Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih rame. Ya Bu ya? Masih marak diadakan di mana-mana. Bahkan saya aja baru minggu besok mau bikin maulid Bu. Ya, tapi maulid saya maulid Turki. Pernah Ibu maulid Turki? Maulid turu-turu kita. Turki, maulid turu-turu kita. Saya nggak ngundang, makanya kalau saya ngundang kagak muat, jamaah Nuraya 1000 orang kagak muat. Rumah saya kecil, ya. Jadi saya khusus yang taklim-taklim saya ngajar aja, nggak banyak, cuman 11 taklim. Ya, insya Allah udah penuh tuh ya rumah saya Bu aja. Insya Allah yang hadir malaikatnya banyak. Ibu, bicara soal maulid, nih yang nggak ada habis-habisnya. Ya, Al-Imam Ali Habsyi mengatakan peringatan atau perkumpulan yang nggak pernah, ya, peringatan yang nggak pernah diadakan yang bisa membikin, ya, ketika orang mengadakan peringatan ini Bu, peringatan Maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Imam Ali Habsyi, peringatan ini adalah satu peringatan atau satu perayaan, satu perkumpulan yang satu-satunya perkumpulan yang bisa mengangkat kesulitan menjadi kemudahan. Amin apa? Amin disuruh. Ngantuk. Iya kalau mama kenceng suaranya ya. Satu-satunya perkumpulan yang bisa mengangkat kesulitan menjadi kemudahan. Amin, belah sini doang. Ya Bu. Satu-satunya perkumpulan yang membuat orang yang sedih jadi bahagia. Satu-satunya perkumpulan yang bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yaitu perkumpulan peringatan Maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih ibu-ibu nih kelihatan muka-mukanya orang yang rajin datang maulid. Kelihatan, ibu udah berapa kali maulid? Waduh gak kehitung. Saking padatnya Ibu jadwal ya, sampai ustazahnya kalah. Dia maulid pagi ada, siang ada, sore ada, malam ada. Tuh kalender dibolongin, semuanya dibolongin. Ma ini kalender ngapa pada bolong kata bapaknya. Itu mama maulid Pak, di sono, di sono, di sono, di sono. Tuh. Maulidnya rajin banget luar biasa, Masya Allah Bu. Ibu yakin gak kalau orang hadir duduk di majelis maulid, apa yang menjadi kesulitan hidupnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin enggak yakin? Yakin Ibu? Ibu yang tadinya datang ke tempat maulid lagi mumet di rumah ya Bu ya. Jalan ke majelis maulid, alhamdulillah nyampe tempat maulid dengar orang baca salawat aja, dengar hadroh bunyi. Ya orang mainin marawis, mainin qasidah aja Ibu lagi manggut-manggut ya Bu ya. Lagi goyang-goyang, badannya ngikutin. Ya Bu ya. Dibacain sholawat, Ibu lagi goyang-goyang, badannya kagak berhenti-berhenti. Emang apa? Orang yang bisa bergerak badannya itu orang yang gembira Bu. Ibu lihat no di alun-alun kalau hari Minggu pada senam. Senam itu orang badannya bergerak apa diam? Kalau orang bergerak itu tandanya gembira. Coba kalau dia lagi sedih, mana mungkin dia bisa gerak-gerakin badannya? Nggak mungkin. Ya Bu ya. Makanya orang yang hadir maulid, duduk di majelis maulid, dia ikutin baca sholawat, bisa kagak bisa, ngerti kagak ngerti, hatinya bahagia, betul. Kesusahannya hilang seketika. Dia kagak pikirin lagi, di rumah lagi kagak ada beras. Ya Bu ya, pokoknya hatinya udah seneng aja dah, mau ngerti, mau kagak ngerti. Diajak baca sholawat sama tim hadroh, apalagi kalau tim hadrohnya pimpinan Ustazah Alu ya. Ya Bu ya, Masya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Rasulullah, salam ya Habiballah. Ya Bu ya, banyak kita diajak baca sholawat. Yang rajin maulid nih kelihatan nih wajah-wajahnya nih. Ya, wajah-wajahnya kelihatan. Kelihatan.
Udah ngerti ya Bu ya. Iya, tuh kan. Kalau nggak kelihatan setan, begitu kata ibu-ibu. Bu, orang rajin maulid kelihatan. Ya, gesitnya lain, semangatnya lain. Dia punya sakit, kagak ada yang dirasain. Iya Bu ya, kakinya sakit. Giliran orang bilang, Po, Pasari besok ada maulid di sana. Di mana? Oh, sergap banget. Iya di Kubah Emas. Siapa yang ceramah? Ustazah Halimah ngacir. Oh, ya Bu ya. Langsung dah, Masya Allah. Nih sekarang kita Bu ya Allah. Di mana yang ceramah siapa? Mamah langsung penuh. Karena cintanya kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita senang hadir maulid Bu? Saya tanya. Kenapa kita senang hadir maulid? Karena cinta. Cinta. Sama siapa? Bener nih cinta. Kan ibu kagak kenal sama Nabi. Kan gak pernah ngeliat mukanya Nabi. Dari mana cinta itu datang? Dari hati, so tahu. Iya sih saya tahu cinta dari hati. Cuman mana buktinya kalau ibu cinta gitu loh. Masa iya saya harus percaya begitu aja sama ibu? Ibu bilang saya hadir maulid karena cinta. Cintanya sama siapa? Cinta sama ustazahnya, cinta sama penceramahnya, apa cinta sama yang lagi diadain acaranya? Maulid itu apa sih Bu maulid? Maulid itu artinya kelahiran. Orang ngerayain maulid berarti ngerayain kelahiran. Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkannya tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi sekarang udah bulan Rabiul Akhir masih dirayain juga. Kata orang-orang yang kagak demen maulid kan keliwatan itu. Kata yang kagak demen maulid, itu orang kan lahirnya 12 Rabiul Awal nabinya. Ngapain 12 Rabiul Akhir masih ngadain aja. Kata siapa Bu? Kata netizen. Ya Bu ya. Kalau netizen begitu Bu. Apa jadi komen? Orang kagak ada kerjaan tuh mama. Ya, orang maulid tuh 12 Rabiul Awal, ini mah 12 Rabiul Akhir, udah Jumadil Awal, masih pada bikin maulid, kurang kerjaan. Buang-buang biaya tuh. Kata orang yang kagak doi. Tapi biarin Bu, emang dasaran kita doyan, orang mau ngomong apa kayak bodo amat ya Bu ya. Kata orang gini, ngapain bikin maulid, ngerti juga kagak bacaan maulid artinya. Benar gak Bu? Nih ibu yang hadir di sini pada ngerti semua itu Rewi Maulid. Kagak. Tapi emang dasar kita cinta, Bu. Berangkatnya kita cinta. Kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita cinta? Saya tanya lagi. Kenapa ibu cinta sama Nabi? Kenal kagak, saudara bukan, temen bukan. Kenapa cinta sama Nabi? Nabi kekasih Allah. Kenapa cinta sama Nabi? Karena Nabi cinta sama kita, Bu. Dari mana kita tahu Nabi cinta sama kita, Bu? Nabi ketika akhir hayatnya yang disebut bukan istrinya, bukan anaknya, bukan saudaranya, bukan rajanya, bukan orang yang dia cintai saat itu. Tapi siapa yang dicintai? Kita umatnya. Nabi waktu akhir hayatnya yang dipanggil siapa Bu? Ummati, ummati. Tuh. Kita umatnya dicintai nama Nabi. Kalau kita nggak cinta sama Nabi, salah. Bodoh kalau kita nggak cinta sama Nabi. Satu, karena Nabi cinta sama kita, jadi kita cinta sama Nabi. Karena Nabi dicintai Allah, jadi kita cinta sama Nabi. Kita pengen juga dicintai Allah karena cinta kita kepada Nabi. Tapi nggak cukup sampai di Nabi, Bu. Nggak cukup sampai di Rasulullah yang kita cintai. Yaitu ahlul baitnya, anak cucu, keturunannya semua kita cintai. Ya Bu, ya Bu, ibu punya anak, punya cucu, banyak. Bu, ada orang dekat sama ibu nih, sahabat ibu, dekat sama ibu, ya kemana aja berdua, bestie dah, bukan bestie lagi, best top, ya bestie yang paling ngetop. Bu, ya ini sahabat baik banget sama ibu, begitu ngelihat cucu ibu, romanya kagak demen dia. Emang apa? Cucu ibu hitam, dekil, pendek, rebek, belek. Ya, ingusan. Ya Bu ya, romanya itu temen ibu, bestie ibu, ngeliat cucu ibu begitu lagi mukanya. Gitu. Nggak ada demen-demennya sama cucu kita. Kira-kira kita sama bestie kita gimana Bu? Masih demen nggak Bu? Kurang.
Ya ampun, lu mah begitu amat sama cucu gua. Oh, ya Bu ya. Kita biar jelek bagaimana cucu kita sayang kagak Bu? Sayang, kita timang-timang ya Allah, ya Bu ya. Biar orang katain jelek, panjul, ya Bu ya. Wah, kita mah bilang si pinter, ya Bu ya. Cucu kita panjul palanya, orang-orang pada manggil panjul, si panjul. Kita bilangnya si pinter, tuh ya Bu ya. Kan orang kalau panjul pinter ya Bu ya. Kita bilangnya si pinter, tuh. Ya, apa aja gelar-gelar yang orang berikan kepada anak cucu kita, ya, maka gelar yang paling bagus itulah, ya Bu ya, yang menjadi kesukaan, kecintaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ya makanya dengan dasar ini, ya, dengan dasar cintanya kita kepada Nabi, cinta kita kepada ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah mengantarkan kita mendapatkan cahayanya, nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu buka surat Al-Fat. Surat Al-Fat surat keberapa? Halo? 48. Ayat 29. Ayatnya rada panjang. Kita bacanya bareng-bareng. Udah ketemu? Udah ketemu? Yo. Al-Fat surat 48 ayat 29. Sebelum surat Al-Hujurat. Yuk baca yang udah ketemu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud dzalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqih yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul azim. Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Bu, kalau disebut nama Nabi baca sholawat. Ya Bu, kata Nabi sepelit-pelit manusia adalah yang jika namaku disebut dia diam aja. Ibu mau dibilang orang pelit? Kalau nama Nabi disebut, baca sholawat, jangan diam aja. Ya Bu ya. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang yang bersamanya asyidda, keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan kasih sayang di antara mereka. Ya Bu, kata Allah, orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyidda 'alal kuffar. Keras sama orang kafir. Keras sama orang kafir maksudnya bukan semua orang kafir dimusuhin. Kagak boleh ngeliat orang Cina mau main sunatin aja. Enggak. Ya Bu ya. Cina sunatin. Orang Cina juga sunat kali Bu. Enggak boleh ada orang Batak panggil elai. Ya Bu ya. Udah main musuhin aja. Enggak. Bu, keras kepada orang kafir yang dimaksud di sini kafir terbagi dua. Ya Bu.
kafir itu terbagi dua. Ada kafir zimni, ada kafir harbi. Ya. Kafir zimni adalah orang-orang kafir yang mau hidup berdampingan dengan umat Islam. Saling tolong menolong, saling membantu, saling menghargai, toleransi, saling menghormati, kepentingan beragama, enggak saling mengusik. Ini namanya kafir zimni. Enggak boleh kita memusuhi kafir zimni. Kata Nabi, man ada zimnian faqad adani. Siapa yang memusuhi orang kafir zimni, sungguhnya dia sudah memusuhi aku. Nabi orang yang paling sayang kepada tetangga, meskipun tetangganya beda agama. Kalau tetangganya baik, kita balas dengan kebaik. Ibu punya enggak tetangga non muslim? Ada ya Bu ya, ada engko, ada cunlai ya, tangga kita nih, ada si tante, ya Bu ya, ada si om, ada omah, kan gitu ya. Orang-orang yang beda panggilannya sama kita dah tuh, tapi omah, sekarang orang kita aja banyak panggil omah ya, ikut-ikutan. Ada teman saya nggak mau dipanggil omah katanya, emang apa? Kalau omah mah rambutnya pirang, keriting, pakai rok pendek. Ya Bu ya. Ya Bu ya, tetangga-tetangga kita yang model-model begitu, yang hidupnya nggak mengusik kehidupan kita, nggak gangguin agama kita, nggak gangguin ibadah kita, mereka wajib kita lindungi, mereka wajib kita hargai, kita hormati, nggak boleh kita musuhi. Sampai Nabi mengatakan, man adza zimniyan faqad adzani. Siapa yang memusuhi orang kafir zimni, sungguhnya dia telah memusuhi aku. Jadi kita juga sama orang kafir, nggak semua orang kafir kita keras, ya Bu ya. Gak semua orang kafir kita keras. Siapa yang harus kita keras? Kafir yang seperti apa yang harus kita bersikap keras? Kafir harbi. Kafir harbi. Orang-orang kafir yang senantiasa mengibarkan permusuhan dengan kita. Contohnya gak jauh-jauh, di TV. Ya Bu ya, orang-orang Israel. Saya gak habis pikir kalau ada orang Islam dukung Israel, saya gak habis pikir. Sekarang udah terakhir nih, yang paling terbaru turun keputusan MUI, fatwa MUI bahwa haram hukumnya kita pakai produk-produk yang mendukung Israel. Nih di rumah kita semua ada produknya nih kayaknya nih. Nih emak-emak Lefboy semua nih. Emak-emak Sonlek semua ini ya Bu ya. Bu, udah sebulan aja kita boikot Bu, kompak. Ya. Sebulan aja kita boikot, tahan, gak usah belanja. Bukan gak usah belanja, katanya begini, untung gue udah belanja buat 3 bulan begitu. Bukan, artinya apa ya, kita gak usah ngasih uang kita sepeser pun buat mereka. Kenapa? Bu, Ibu udah tahu semua ya, di media sosial produk-produk apa aja yang kita gak boleh beli. Kompakin orang Islam banyak, mereka bisa beli peluru gara-gara kita pakai produknya, kita beli produknya. Sekarang Islam udah punya produk semua Bu. Bu. Ini ngapa jadi pada ngomongin rinso semua? Baru dibilangin. Bu, kalau Ibu lupa, Ibu bawa aja tuh catatan yang di HP kalau mau belanja ya. Ibu lihat nih apa nih, mau beli ini. Oh, nggak ada. Ya Bu ya, ingetin. Makanan kita, minuman kita, alat-alat kebersihan di rumah kita, semuanya kalau kita kompak orang Islam, jangan katanya doang bela Palestina, jangan katanya doang save Palestina, pengen Palestina merdeka, tapi kita masih pakai produknya. Maulid, sekarang Bu orang pergi maulid, datang maulid, ngadain maulid, air mineral kita udah banyak. Orang Islam udah banyak air mineralnya, termasuk Mama punya air mineral, Ibu kagak ada yang beli. Ya Bu ya. Sekalinya beli ngutang dulu. Akhirnya Om Isom jadi gulung tikar lagi dah tuh. Ya Bu, pakai air mineral kita udah banyak. Kalau kita yang hidupkan ekonomi Islam, insya Allah Islam itu akan tinggi, akan mulia. Cuman kita orang Islam kagak mau susah sih. Kadang-kadang diajak ganti odol aja. Enggak, saya udah pakai ini udah dari dulu, udah bertahun-tahun. Saya alergi kalau pakai yang lain. Saya nggak bisa kalau pakai yang lain, kalau pindah ke lain merek nggak bisa. Udah fanatik sama merek ini. Kita juga sih Bu yang salah. Ya, Bu, Mama pakainya Sasa. Gosok giginya Sasa. Yang coklat.
Soalnya saya dibagi mulu sama mama, nggak pernah beli. Bu, ya dari odol, dari air mineral, dari yang buat kita nyuci, ya Bu ya. Semua kita kompakin ya Bu ya. Kita kompakin, jangan beli 2 bulan aja nih. November, Desember kita jangan beli. Ya, kalau udah terlanjur ada di rumah udah nggak apa-apa habisin. Kalau perlu odol pencet-pencetin biar banyak, biar cepet habis. Jangan beli lagi. Ya Bu ya, jangan beli lagi. Kompakin. Ibu begitu dibilangin begitu, itu di sebelah ada diskon besar-besaran. Langsung ibu beli 3. Dia udah mulai collab, mulai panik Bu, karena udah dibilang boykot produknya. Mulai panik. Langsung dia banting harga, langsung dia buka diskon besar-besaran. Ya, beli 1 gratis 3. Tuh. Keren banget ya Bu ya. Iya, beli yang gratis aja dah. Ya. Mereka udah kelihatan panik Bu. Jadi orang-orang kafir itu sebenarnya mereka takut kepada orang Islam. Cuman nih orang Islamnya yang yakin emang gak yakin, banyakan yang kagak yakin. Ini wajah-wajah gak yakin semua nih kelihatannya. Lain sama wajah orang Palestina ya Bu ya. Kalau orang Palestina subhanallah itu hatinya juga kita bingung terbuat dari apa ya Bu ya. Gak pernah marah-marah sama orang Israel, gak pernah. Sekalipun mereka lagi dibantai segala macam, gak pernah mereka ngeluar kutukan buat mereka enggak. Kalau kita aja dengar begitu udah langsung Israel laknatullah alaih, begitu ya Bu ya. Mereka gak pernah mengutuk. Mereka gak pernah membenci. Ya mereka bilang emang ini udah takdir, qadarullah. Yang penting kita berpegang teguh, kita tinggal di negeri para nabi, para syuhada. Kita jangan keluar dari negeri ini. Kita terus perjuangkan Al-Quds. Hati mereka terbuat dari emas kali ya Bu ya. Subhanallah, luar biasa. Ya. Jadi kita yang merasa orang Islam, asyidda'u 'alal kufar, keras kepada orang kafir, artinya orang kafir yang memusuhi kita. Tapi itu pun bukan kita balas dengan balasan yang menzolimi diri kita sendiri. Sama seperti kita mengutuk kepada mereka. Ya Bu ya, enggak. Tapi arti kita membenci mereka dengan mempertahankan agama kita. Itu yang dilakukan saudara-saudara kita Muslim Palestina. Mereka enggak membenci mengutuk orang-orang Israel, enggak. Tapi mereka mempertahankan akidahnya. Bayangkan Bu, kalau mereka di sana jundullah, para pejuang-pejuangnya Allah, para tentara-tentaranya Allah, enggak laki, enggak perempuan. Yang perempuan, Masya Allah Bu, mereka bisa hidup 1 bulan di satu titik. Di dalam gua hidup 1 bulan. Cuman dibekelin air minum doang sama kurma, pegang senjata. Puasanya tiap hari, puasa Daud. Sekarang puasa, besok enggak, bukanya cuma nama air putih doang Bu, bayangin. Berbulan-bulan mereka hidup di satu titik seperti itu. Mereka semuanya cuma ditemenin sama air mineral dan Al-Quran. Tiap hari makanannya Al-Quran. Coba model ibu begitu. Puasa Senin Kemis saja seringan lupanya. Diajak puasa hari Senin ada pengajian. Diajak puasa hari Kemis ada arisan. Iya. Ya mau kondangan. Bu besok puasa ayamul bid, ya kondangan di Babu Lurah. Lauknya enak-enak. Ya Bu ya, kita modal kita begitu. Makanya nggak heran kalau kita doa kita kagak nyampe-nyampe sama Allah ya. Belum dikobul-kobul juga, emang apa dosa kita lebih banyak. Ya Bu ya, dosa kita lebih banyak, Masya Allah. Makanya ya, asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang kafir seperti yang dicontohkan oleh saudara-saudara kita Muslim di Palestina. Ya, ruhama ubainahum, kasih sayang terhadap mereka. Sayang sama orang Muslim. Ini sama orang Muslim berantem. Sama tetangga berantem. Sama guru marah. Ya, sama teman gedek. Teman digedekin gimana musuhnya. Satu taklim ini kan temen, ada yang gedek sama temennya. Asal ngeliat mukanya udah enak banget gitu. Udah melengos. Ngaji orang-orang salaman dia dilewatin, ada yang begitu? Mana orangnya? Ya Bu, hati-hati. Ngaji itu bukan cuma nerima ilmu, kita catat buku kita penuh dengan ilmu, bukan. Yang namanya ngaji itu ngajar jiwa. Ngaji itu ngajar jiwa. Jiwa kita tiap hari kita ajarin. Bagaimana jadi jiwa yang baik, bagaimana jadi jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tulus, yang ikhlas, yang sabar.
Nggak gampang. Ya Bu ya. Kalau ke pengajian doang duduk ngaji gampang nih begini modal-modal kita. Ntar menyampe rumah datang lagi setannya. Ya Bu ya. Sama laki galak lagi ngomel. Bu, ada yang galak sama laki? Lakinya lagi kurang sehat tidur. Tidur mulu lakinya emang lagi kurang sehat hernia. Ya hernia. Penyakit sekarang hernia padahal mah aslinya kondor. Ya Bu ya. Namanya cakep banget. Lakinya lagi tidur. Padahal ibu pulang ngaji nih jam 9. Lihat lakinya lagi tidur apa kata ibu? Tidur mulu kerjaannya. Begitu. Ada yang begitu? Mana orangnya? Heran si papa tidur mulu kerjaannya. Bu masih mending kerjaan tidur. Ya Bu ya. Udah gitu lakinya lagi tidur pakai bilang gini, lihat no udah jam berapa? Lah orang lagi tidur suruh lihat jam. Ibu aja yang melek lihat jam. Ya kadang-kadang nih ibu suka kadang-kadang gitu ya ngaji mengaji tapi nggak dipakai. Sama laki masih galak. Mau jalan ngaji, mau jalan maulid ya Bu ya. Bukan pamitan cium tangan sama laki ini mah. Pak mama mau pergi maulid. Ini bukannya izin tuh Bu namanya pemberitahuan. Beda ya kalau izin ya Bu ya. Kalau izin kan mengharap diizinin apa enggak. Ini mah pokoknya kalau gue pergi maulid izinin, awas kagak. Gue bawa pakaian gue pulang ke rumah emak. Oh, bukan izin itu namanya pemberitahuan. Ya, mau pergi maulid ngomongnya begitu nggak sopan sama laki. Pak, mama mau maulid pak. Gimana? Oh no di Anur. Kayaknya udah mendung tuh pak, entah kalau hujan angkatin ya pak. Udah mesen begitu bu. Tadi jam 10 si dedek jemput pak. Banyak banget pesenannya. Ya. Tak kalau mau makan johor tuh ada Indomie di gerobak. Masak telurnya di kulkas. Jangan pakai saus. Saus buat mama doang tuh ntar makan. Sampai jangan dihabisin. Galak banget sama laki. Tapi muridnya rajin. Tapi kayaknya bukan orang sini bukan ya. Soalnya nggak ada katanya di sini nggak ada. Ya. Bu. Maulid mah maulid sama anak kayak sama musuh. Tiap hari ketemu, tiap hari berantem. Ada yang begitu sama anak. Ya Allah, kata anaknya begini begitu mamanya pulang. Ya musuh gue pulang. Ya Bu ya, anaknya udah kenalin. Maulid mah maulid, ya Bu ya, anak, bini, suami semua udah jadi gagap semenggah dah. Jangankan manusia sama binatang aja kadang-kadang ruhamanya nggak ada, kasih sayangnya nggak ada. Ada orang demen maulid tapi kalau ngeliat kucing, kucing apa kenalin daster dia. Saking kalau ngeliat kucing udah ngambil sapu lidi aja. Tuh. Diusir, ditendang untuk kucing. Selengket, ada yang jahat kucing disiram minyak tanah, disiram air panas ya Bu ya. Hati-hati Bu, ada orang yang ibadahnya rajin siang malam dia bisa masuk neraka gara-gara kucing. Gara-gara binatang. Hati-hati. Jangankan kucing yang emang binatang peliharaan Nabi, binatang kesayangan Nabi, binatang kesayangan para sahabat. Binatang lainnya juga kita nggak boleh kita zolimin. Ya Bu ya, kecuali binatang yang berbahaya. Binatang berbahaya sekalipun kita hanya berhak mengusirnya. Ya, ini ngeliat kecoa dikit ingetnya sendal jepit. Ya Bu ya, asal ngeliat kecoa ambil sendal jepit buru-buru. Baru kecoa. Ya, ngeliat apa lagi? Ngeliat binatang berbahaya langsung matiin. Jangan, ya Bu ya. Yang berhak mematikan itu Allah. Ya, ngelihat tikus langsung ambil air panas siramin. Jangan, apalagi sama kucing, jangan Bu. Ya Allah, Nabi sayang sama kucing. Ya. Tarahum ruka'an sujada. Kamu lihat mereka ruku dan sujud. Orang-orang yang bersama Nabi senang ruku, senang sujud. Bu, Ibu sholat sehari semalam berapa? Berapa kali? 5 doang? Enggak ada lebihnya? Sholat sehari semalam berapa kali? 17 rakaat. Saya nanyanya berapa kali? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya.
tahajud, duha, witir, qobliyah, ba'diyah. 9 kali. Ya Bu ya? Sholat-sholat sunnah 10 kali. 10 kali sholat bukan 5 kali. Sehari semalam. Ini model-model kita nih yang orang udah cap. Wah ini mah tukang ngaji ini mah. Oh dia mah jago rawi tuh. Jago rawi jalan tol. Ya Bu ya? Pede banget kata jago rawi. Jago rawi jalan tol. Makanya saya kalau ngelihat jalan tol Jagorawi, kata saya ini jalan tol punya Bu Haji Marsi. Bu Haji Marsi kan Jagorawi deh. Punya jalan tol. Bu, ya kita maulid rajin, hadir maulid sering ya Bu ya. Ibadah kita tambahin. Karena ciri-ciri umat Nabi, tarohum ruka'an sujada. Kamu lihat mereka ruku, mereka sujud. Banyakin sujudnya. Banyakin rukunya, banyakin sholatnya. Sholat mikir-mikir dulu. Sholat duha ketinggalan gak yang besan? Oh, mau sholat duha takut ditinggal besan. Bu, sekarang sholat duha jam 6 kurang. Ya. Sholat duha jam 6 udah masuk sholat duha sekarang. Coba lihat jadwal sholat. Ya kan? Jadi gimana kita bisa-bisanya ngatur waktu buat ibadah kepada Allah. Ada orang dikasih umur panjang, umurnya panjang, tapi ibadahnya kurang. Ya, ibadahnya kurang. Dia banyakan ngerjain pekerjaan dunia. Kalau udah gosok sampai 3 gunung. Bu ngaji Bu? Enggak gosokan saya banyak banget sampai 3 gunung. Ya Allah kuat banget Ibu gosok 3 gunung. Udah denger azan zuhur itu gosokan masih 1 bak lagi. Kata ibu apaan? Tanggung. Kagak pernah dia berhenti sholat dulu. Tanggung habisin tinggal 1 bak lagi. 1 bak tanggung. Ya udah jam 2:30 baru dia kelarin gosoknya. Mau sholat johor. Tuh Bu ngakunya umat Nabi 2:30 belum sholat johor. Ada yang begitu? Hah? Enggak ada. Jangan ya Bu, yuk kita kasih lihat, kita bikin seneng hati Nabi. Sholat tepat pada waktunya, kerjain sholat 5 waktu. Kenapa? Sholat itu buat kita, bukan buat siapa-siapa. Allah nggak butuh kita ibadah, Allah nggak butuh. Kita nggak sholat pun nggak akan ngurangin kekayaan Allah, nggak akan ngurangin kekuasaan Allah. Kita sholat buat kita. Sholat yang kita kerjain buat nolongin kita. Kenapa Bu? Karena dalam sebuah hadis dikatakan Bu. Bu, nih kuburan. Ibu kenal kuburan? Lobang yang dalamnya 2 meter, lebarnya 1x2. Tiap hari manggilin kita. Tiap hari tuh kuburan manggilin kita, cuman kita kagak denger aja. Emang kuping kita kebanyakan dosa. Banyakan gibah, banyakan dengar orang gibah. Kuburan manggilin kita 5 kali, 5 marrat tiap hari. Apa kata kuburan? Ana baitul wahdah. Aku ini negeri kesendirian. Negeri di mana orang datang kepadaku, ke negeriku sendiri. Orang biar kata sayang sama laki nggak ada yang mau dikuburin berdua. Kalau yang meninggal lakinya, bininya kagak mau ngikut. Nangis menangis, tapi kagak mau dikuburin bareng. Gerung-gerung sampai kekejek, ya Bu ya lakinya mati. Papa gimana Pak, gak ada papa gimana, mama gimana ini. Nangis, tapinya gak mau dikuburin bareng. Anak, cucu gak mau dikuburin, biar dia sayang banget sama neneknya, sama kakeknya, lagi masih hidup. Ya, cucu saya lucu, kalau dibilang engkongnya sakit, udah nangis duluan. Kenapa emang abang nangis? Takut engkong mati. Emang apa kalau engkong mati? Ntar gak ada yang jajanin. Ya begitu anak kecil ya Bu ya. Nah kalau ibu-ibu lakinya mati, sedih, nangis. Emang apa? Ntar mama siapa yang ngasih duit? Nah, Bu emang yang ngasih duit ibu siapa? Allah. Cuman lewat laki ibu, lewat doang.
Makanya mama ngajarin Bu, jadi perempuan mandiri, jangan bergantung sama suami. Suami kita sekarang sehat, dia nyari duit, kita kagak. Giliran dia sakit, kita bingung, berobat dia kagak ada, ya Bu ya. Apalagi dia meninggal, udah kita nangis. Kagak ada yang ngasih kita duit, begitu. Jadi orang mandiri, jadi orang yang punya keyakinan kepada Allah. Jadi laki kita mau sakit ke, ya Bu ya. Mau mati ke, mau kawin lagi ke, ya Bu ya. Bodoh amat. Ya, gue bisa nyari duit sendiri, kan gitu. Perempuan nih yang mandiri Bu, hidupnya lebih tegar, lebih kuat ngadepin segalanya. Makanya mandiri, ya, ya Bu. Karena duit istri, duit suami, tuh kan curang. Duit suami, duit istri, duit istri, duit istri. Nggak, ya nggak apa-apa, emang duit suami duit kita juga. Ya udah pokoknya begitu dah. Kuburan bilang, ana baitul wahdah, aku ini negeri kesendirian. Faja'allaka mu'nisan. Makanya cari deh tuh temen buat temenin kamu dalam kubur. Siapa? Bukan suami kita, bukan best stop kita, bukan anak cucu kita. Tapi siapa yang akan menemani kita dalam kubur? Qiraatul Quran, orang yang rajin baca Al-Quran. Quran itu bisa menjadi teman kita di dalam kubur. Makanya kalau kita khatam Quran Bu ya ada doa tuh yang dibaca. Allahumma ja'alil Qur'an lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa hijaba. Ya Allah jadikan Al-Quran ini di dunia sebagai bacaan kami dan jadikan ia di kubur sebagai teman kami dan jadikan ia di akhirat nanti di atas sirat sebagai penolong kami. Amin. Tuh, baca Quran karena Quran itu bisa jadi teman kita nanti di dalam kubur. Amin. Ya Rabbal. Yang kedua kata kuburan apa? Ana baituz zulmah. Aku ini negeri yang gelap. Kuburan gelap Bu. Biar katanya sekarang kuburan itu ada yang harganya miliaran. Ya Bu ya. Saya kemarin lagi jagain suami di rumah sakit. Ada yang ngasih selembaran brosur. Saya kirain brosur apaan. Nggak taunya brosur kuburan. Saya lihat kuburan harganya 200 juta. Lah mahalan kuburan sama rumah saya. Ya Allah kuburan mahal amat kata saya. Ini yang ini fasilitasnya apaan? Bawanya keramik. Ada yang bawanya marmer, ya. Ya Allah. Terus pakai lampu. Bu, kuburan itu baitul zulmah, negeri yang gelap sekalipun. Orang beli kuburan mahal, mungkin di dalamnya ditaruhin lampu, ditaruhin aksesoris gitu kali Bu ya. Saya juga nggak tahu modelnya bagaimana. Mungkin Ibu ada yang udah beli DP gitu. Adanya di daerah sono no. Mana? Esok tahu Ibu. Emang Ibu udah beli? Oh lihat di YouTube pasti dah. Lihat di YouTube ya. Ana baitu zulmah kata kuburan. Aku ini negeri yang gelap. Fa unawwiruni bi qiyamil lail. Maka berikanlah cahaya buatku dengan qiyamul lail, dengan cahaya bangun malam. Bu. Ibu suka bangun malam. Ngapain? Oh. Ini yang jawab nguncing kayaknya udah langganan dah nih. Hati-hati Bu, periksa. Jangan-jangan Ibu gula. Bu, bangun malam, sholat hatta walaupun cuma 2 rakaat. Walaupun cuma 2 rakaat. Ada yang sholat cuma 2 rakaat? Bu, bangun malam-malam sholat cuma 2 rakaat, sayang-sayang banget. Udah mau tidur lagi susah ya Bu ya. Terus ngapain? Buka HP. Wah ketahuan dah buka HP dari jam 3 ya Bu ya. Ada yang rajin banget bangunin malam kita tuh Bu ya. Di Anur tuh, di grup Anur saya liatin. Tiap malam dia bangunin teman-temannya Masya Allah. Oh Ibu siapa itu? Eyang, mana orangnya? Doain biar sehat panjang umur. Tuh orang-orang yang ngebangunin begitu walaupun cuma lewat medsos.
Ya mudah-mudahan dia udah sholat gitu bangunin kita. Ya, insya Allah tuh Bu nanti jadi saksi di yaumil kiamah. Kenapa handphonenya nggak cuma dipakai buat komen-komen hal-hal yang nggak penting, tapi dia pakai buat ngebangunin orang sholat malam. Kan nggak mungkin datengin atu-atu, ya Bu ya. Ke rumahnya tok 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 tok. Sekarang ada media sosial, itu dia manfaatnya. Bisa ngebangunin teman-teman malam hari, ditahu temennya kalau bangun pasti yang dipegang handphone. Ya Bu ya, ibu bangun tidur pasti yang dicari handphone. Lihat nih tuh handphone ada batunya apa kagak. Pas begitu dipegang, ya tinggal 1%, buru-buru dicas, kan begitu. Itu ibu-ibu banget itu mah. Ya asal dibangunin, bangun tidur bukannya buru-buru ke kamar mandi pasti handphone itu dicari. Kayak bunyi gak bapaknya, gak anaknya gitu. Bangun tidur pasti handphone yang dicari. Ya Bu, begitu sampai majlis duduk di majlis apa nanti keluarin handphone. Lihat handphone di berapa itu. Belum bikin status. Ya Bu ya. Bu, tuh. Ana baitul zulmah, kata kuburan, aku ini negeri yang gelap. Paunawwiruni biqiyamil lail, maka terangilah dengan cahaya bangun malam. Tuh, bangun malam, sholat, minta sama Allah. Bu, apa doanya kalau tahajud? Suratnya apa yang ibu baca? Qul ya makulhu. Itu mah gak cowokan. Ya malaikat juga udah hafal. Nih, ibu pasti kuliah makulhu lagi nih, pasti kuliah makulhu lagi nih. Ya, enggak, saya mah kadang-kadang ina apa? Ina atau ina? Ya, bedakan lagi. Ya udah masih mending kata malaikat daripada ibu baca kuliah kagak kelar-kelar. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abattum. Wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum. Ibu bingung, kok panjang amat ya? Wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum. Ya Allah, kata cucu ibu nyalek ini, nenek, lakum, nek, lakum. Oh iya ibu ingat, iya lakum terakhir ya. Lakum dinukum waladolin. Gitu. Kata nenek, kok waladolin lagi? Ya itu dia gara-gara orang jarang baca Quran begitu Bu. Ya kuliah aja keder. Gimana ikro? Ayo tes ikro. Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama. 'Allamal insana. Kalla innal insana. Ar-ra'ahus. Ara'aital ladzi yanha. Bikin dikit yang baca. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita. Tuh kan tinggal 3 orang. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam kalla la illam yantahi lanasfa'am. Nerusin lagi. Nasihatin kadibatin fal yad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud. Loh, ibu bisa nerusin doang. Kalanya 3 kali tuh Bu. Ibu giliran sholat mau baca ikro senggenep. Tahu senggenep? Bahasa orang Betawi senggenep. Gaya lo gitu ya. Gaya lo ganti surat malu kayaknya Ustaz Jajak kalau ngomong begitu banget. Terus katanya kita baca kuliah sama kulhu doang kalau sholat. Nih saya bisa baca ikro. Ikro bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq. Begitu baca aro'aitanya keder. Aro'ait yang mana lagi nih ya? Aro'ait yang mana lagi dia? Tuh kan aro'aitnya ada 3. Ya, ara'aita in kana 'alal huda kan gitu. Ya. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla kan gitu. Keder tuh. Ara'aita allazi yukadzibu biddin balik ke lagi. Tuh, kalau kata jarang ngaji begitu, Bu. Keder kita, ya. Gimana kita mau jadi mujahid di Palestina yang harus hafal 30 juz. Tiap hari ya, banyakin baca Quran. Kalau malam banyakin sholat malam. Ya Bu ya, kenapa? Di malam itu kata Allah, Bu, Imam Abdurrahman Ad-Dibai dalam satu riwayat Maulid Diba mengatakan, yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib hal min talibi hajatin faunilul matalib
فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب Sallallahu alaihi Allah haji. Itu lagi baca maulid, lagi baca rawi, ya. Jawabnya sallallahu alaihi. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Allah tiap malam turun ke langit dunia. Tuh langit dunia, Bu. Kalau mata kita bersih, kita lihat cahaya Allah di langit dunia. Makanya ada sunnah kalau kita mau bangun malam, mau sholat, lihat dulu ke langit. Ibu mah iseng ya Bu ya. Ntar pas gua keluar lihat kuntilanak lagi jatuh. Lah ibu takutnya masih sama kuntilanak gimana ya mau takut sama Allah. Ya, ada orang ngaji rajin, sholat malam rajin. Tapi kalau ada orang mati takut keluar rumah. Oh no, kok anu meninggal katanya orang galak banget. Lah emang apa kalau orangnya galak? Ya, takut ntar setannya namplang saya, takut setannya ngomelin saya. Kuburan kurung batang lewat dia masuk dalam rumahnya ketakutan. Bu, emang kurung batang itu emang kendaraan yang sangat angker sih emang. Ya, buktinya siapa aja yang naik ke situ pasti mati. Ya. Cuman enggak gitu-gitu juga. Cuman enggak gitu-gitu juga kita enggak takut. Enggak usah takut sama kurung batang, enggak usah takut sama kuntilanak. Ya Bu ya. Takutnya kepada Allah. Kenapa Allah turun ke langit dunia tiap malam? Makanya kita disuruh tahajud, suruh qiyamul lail. Wa yunadi, Allah manggil-manggil. Mana nih jamaah An-Nur yang pada bangun malam? Kok cuma 30 orang, katanya 300 orang. Yang bangun rumahnya cuma 30 orang, yang tua-tua doang ini. Yang kagak tahan pipis, takut ngompol, jadi dia bangun jam 2. Wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib. Mana orang-orang yang beristighfar, mana orang-orang yang bertaubat. Tuh malam, tiap malam Allah nungguin Bu, Allah panggil. Pantas gak Bu kita bangun? Kudu, ya pantas banget. Udah Allah kasih nikmat, alhamdulillah umur kita panjang, udah 50 lebih, 60 lebih. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, bangun malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Bangun malam, kenapa orang yang bangun malam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bangun malam itu bisa menjadi cahaya dalam kubur kita. Berapa ada tuh kuburan manggilin kita Bu? Kuburan manggilin kita berapa tuh? Yang pertama, ana baitul wahdah, aku negeri kesendirian. Yang kedua, ana baitul zulmah, aku negeri kegelapan. Cahayain tuh negeri kita, kubur kita dengan apa Bu? Cahaya sholat malam. Yang ketiga kata kuburan, ana baitut turab, aku ini negeri tanah. Orang di dalam kubur, depan tanah, belakang tanah, kanan tanah, kiri tanah, atas tanah, bawah tanah. Dijepit sama tanah Bu. Fa'ahmilul firash, kata kubur. Bawa deh tuh kasurmu, tempat tidurmu. Bukan spring bed yang ada di kamar kita yang kita bawa ke kuburan, kagak bakal muat. Ya Bu ya. Apa yang menjadi firas kita, apa yang menjadi kasur kita, yang menjadi tempat tidur kita nanti di dalam kubur? Apa Bu? Fahmilul firas bil amalis salihah. Bawa tuh kasur kamu, tempat tidur kamu, buat alas kamu tidur di dalam kubur, yaitu amal soleh. Apa sih Bu amal soleh itu? Kebaikan tiap hari, bikin aja kebaikan Bu, bikin aja kebaikan. Karena kejahatan tuh demen banget Bu. Ngintilin aja Bu, ya kita jalan kemana itu kejahatan ngintilin. Makanya kita harus terus ya mengerjakan kebaikan supaya kebaikan kita itu bisa menghapus kejahatan-kejahatan. Ya kan? Kita lagi jalan, pengen ini baik nih, jalan nuntut ilmu. Jalannya berdua sama teman. Teman kita ngomongin teman kita yang lain. Emang dasar tukang ngomongin orang, demen banget ngomongin orang. Kayaknya kalau nggak ngomongin orang mulutnya gatal gitu. Ya, asem mulutnya kalau kagak ngomongin orang. Ya, ngomongin Bu. Ketika kita dengar omongan seperti itu apa Bu? Kita istighfar. Ya. Maka hapuslah semua keburukanmu dengan kebaikan. Ikutin. Wa atbi'il hasanata tamhuha. Ikutin ya, kejahatan, keburukan itu dengan kebaikan supaya dihapus tuh keburukan kita. Kita habis dengar orang ngomongin orang atau kita ketelepasan ngomongin orang, istighfar. Ya, supaya Allah hapus dosa kita.
Jadi yang menjadi firas, yang menjadi tempat tidur kita nanti di dalam kubur adalah amal soleh kita. Banyak amal soleh Ibu ya. Ibu-ibu ngerti dah pokoknya dah ya. Orang-orang majlis taklim. Kemudian apa lagi Bu? Kata kuburan yang keempat, ana baitul afa. Aku ini negeri tempat binatang buas. Banyak kalajengking, banyak ular, banyak binatang-binatang berbisa di dalam tanah itu Bu. Ya. Makanya disuruh apa Bu? Disuruh bawa penawar. Melut teriak. Bawa tuh penawar. Supaya kalau kamu digigit sama binatang berbisa, kamu udah punya penawarnya. Apa penawarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, banyak baca Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap kebaikan yang mau kita kerjain, baca Bismillah. Kenapa? Bismillah itu bisa membuat setan lumer. Ya. Man qala Bismillahirrahmanirrahim, ya. Zabada syaitan kama zabadal rasasu alan nar. Ya. Orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim, ketika dia melakukan pembacaan itu, maka setan itu lumer seperti lumernya lilin, seperti lumernya plastik dimakan api, seperti lumernya seperti api memakan kayu bakar. Lumer Bu setan. Makanya tiap kebaikan ikuti dengan Bismillah. Ya, Ibu mau naruh duit tuh di tromol, kan tuh baik tuh Bu. Bismillah, jangan masuk-masukin Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mau makan sukro sekantong isinya 9, tiap makan Bismillah. Loh ketawa dia. Lah emang iya. Tiap makan Bismillah. Sholawat, ya kan Bu? Kalau Ibu hadir ke majelis itu begitu ditulisin di situ ada stikernya. Ya. Setiap satu sukro yang kau masukkan ke mulutmu, bacakan Bismillah dan sholawat. Tuh, kan keren banget Bu. Bener ini. Kata makanan, kata minuman, kalau saja aku bisa memohon kepadamu, ya, itu makanan atau minuman minta sama Allah, ya Allah masukkanlah aku ke dalam mulut, ke dalam perut orang yang senantiasa mengingatmu, membaca Bismillah dan mengingat nabimu dengan membaca sholawat. Tuh, sebenarnya itu makanan, minuman yang belum masuk ke tubuh kita udah ngomong begitu sama Allah. Ya, kalau aja aku bisa minta kepadamu ya Rabb, aku pengennya masuk ke mulut orang yang banyak doanya, banyak bismillahnya, banyak sholawatnya. Jadi kalau kita udah tahu Bu, tiap kita minum, bukan teguran pertama doang, tiap kita minum. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu. Nyuapin anak, semua suapan masukin ke dalam mulut dengan bismillah dan sholawat. Masya Allah. Ini kalau kita masuk, ya Allah. Jadi kuburan itu adalah negeri tempatnya binatang buas. Orang lagi jangan tidur apa? Orang lagi tidur begini deh efeknya. Nerusin dong bisanya. Kuburan adalah binatang buas berbisa. Ana baitul afa. Fahmilut tiryak, maka bawalah tiryak, bawalah penawarnya. Apa itu penawarnya? Bismillah. Buka pintu di rumah, Bismillah. Assalamualaikum. Gak ada orang, Assalamualaikum juga. Jangan ada orang, Assalamualaikum. Gak ada orang yang banyak masuk pintu rumah. Ya, buka pintu kalau kuncinya Ibu yang megang, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tuh. Kalau Ibu yang megang kuncinya, Ibu beri salam sama Rasulullah ada di dalam rumah kita. Ya, enak gak kalau begitu? Jadi kagak iseng biar rumah Ibu gede banget juga ya. Ada Rasulullah di dalamnya. Betah kita ya Bu ya, gembira, senang ada Nabi di dalam rumah kita. Masuk rumah baca doa. Apa doa masuk rumah? Taunya Bismillahirrahmanirrahim doang. Bismillahirrahmanirrahim doa keluar rumah. Masuk ke rumah ada doanya enggak? Ada. Ayo baca doa masuk rumah. Ayo baca Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi tawakkalna. Tuh ya, Bismillahi
walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi tawakkalna atau tawakkaltu. Ya Bu ya. Ya saya baru tahu doanya itu, kirain assalamualaikum doang. Kirain ayat kursi doang, kirain kulhu doang. Ya kirain salawat doang. Tuh baca semuanya lah, banyak banget, kagak jadi masuk ini urusannya begitu. Ya Bu ya. Sekarang udah tahu nih ilmunya nih, jadi bedain nih ya. Kata Nabi, kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Bedain, kata Allah. Kalau orang yang ngerti, yang punya ilmu, ya kelihatan bedanya. Dia mau masuk rumah baca doa dulu, nggak main masuk-masuk aja. Ibu lewatin kuburan, ibu lewatin empang, lewatin danau, lewatin pohon gede. Ya nggak mustahil ada makhluk-makhluk yang lagi turun ngikutin ibu. Ya, jalan dia ikut ke rumah ibu, ibu kagak assalamualaikum, kagak ada orang, akhirnya dia ikut masuk ke dalam rumah ibu, ngumpet di lemari. Pas ibu buka lemari, ada dia. Wah, wow, kan gitu. Ya Bu ya. Jangan sampai ya kita masuk ke rumah baca salawat, baca salam ya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang nggak ada orang, assalamualaikum, ya Bu ya. Nah, udah berapa tuh? Udah berapa? Udah 4. Tinggal berapa? Yang kelima, ana baitus su'al munkar wa nakir. Aku ini adalah negeri tempat malaikat munkar dan nakir bertanya. Semuanya bakalan ditanya nih sama munkar nakir nih. Udah pada tahu belum jawabannya? Halo? Bu? Udah pada tahu belum jawabannya? Soal-soalnya, bocoran-bocoran kita belum dapat. Mandro buka, nah udah ada yang tahu tuh jawab soalnya. No, bu yang baju coklat, no, tadi pun nanya sama dia no soalnya. Gak bisa jawab Bu, kalaupun ibu tahu bocoran soalnya. Ibu udah ngapalin dari masih SD dulu, dari masih madrasah ya. Pertanyaannya sudah hafal, man robuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, wa ma kiblatuka, wa ma dinuka, wa ma ikhwanuka, gitu kan pertanyaannya. Ibu udah hafalin. Kata dia gini, ya Bu saya boro-boro ngapalin, saya nggak bisa bahasa Arab, saya mah sekolahnya SD, SMP, SMA. Terus ngapa? Boleh nggak Bu diterjemahin? Begitu. Orang sekarang lucu ya. Itu sekalipun diterjemahin, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Oh siapa Tuhanmu, ya udah ntar saya jawabnya pakai bahasa saya aja ya Bu ya. Lah Ibu, emang di kita malaikat teman Ibu? Ya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabnya apa? Kagak bisa jawab kalau orang kagak sholat. Gimana mau bisa jawab Allahu Rabbi? Orang dia kagak pernah sholat, gak pernah sujud. Yang bisa jawab cuma orang-orang yang rajin sholat. Tuh, ya Bu ya. Ana baitus su'al munkar wa nakir. Aku ini negeri tempat munkar nakir bertanya. Makanya ya jadikanlah kalimat la ilaha illallah sebagai penolongmu. Ya. Jadi orang yang banyak kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ya akan bisa menjawab semua pertanyaan munkar dan nakir. Amin. Ya Rabbal alamin. Tuh, Bu. Baru nyampe tarohum rukaan sujada, belum kelar bahas satu ayat Ibu. Ya. Ya. Baru sampai situ doang bahasnya. Satu ayatnya panjang ini, ntar Ibu di rumah iseng-iseng buka ya. Buka, lihat terjemahannya, Masya Allah, Bu ya. Ini satu ayat aja sungguh mulia, sungguh agung. Makanya ayat Quran tuh nggak ada yang bisa menandinginya. Ya. Kata Allah dalam Al-Quran, Kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Ya, katakan jikalau sekumpulan manusia berkumpul untuk membuat satu ayat yang serumpama dengan Al-Qur'an, walaupun mereka memanggil semua bala bantuan, mereka enggak akan bisa membuat perumpamaan seperti Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sangat mulia. Makanya bersyukur kita kepada Allah karena kita ditakdirkan menjadi umat Islam yang punya kitab suci Al-Quran yang mulia. Mudah-mudahan dengan memuliakan Al-Quran dan membersamai hidup kita selalu dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala muliakan hidup kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Sebelum tutup dengan doa, mari sama-sama kita baca Fatihah. Khususnya kita tujukan untuk guru kita tercinta Mama Dedeh.
dan keluarga yang sedang berangkat melaksanakan ibadah umroh. Saat ini beliau sudah sampai di Madinah. Mudah-mudahan Mama selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umur, dimudahkan segala urusan dakwahnya, disejahterakan keluarganya, diberi keberkahan anak, cucu, mantu semuanya, dan juga kita murid-muridnya dijadikan murid-murid yang istiqomah dalam mencintai guru kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan akan perjalanan ibadah umrohnya semoga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan pulang kembali membawa umroh yang mabrur. Dan semua jamaahnya biar pada ketularan semua. Amin. Biar pada bisa berangkat haji dan umroh. Ya, kita minta pada Allah, nggak ada yang mustahil kalau kita banyakin salawat kepada Nabi, insya Allah kita semuanya bisa berangkat ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya rahim ya arhamar rahimin, irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah, bisiril Fatihah, bikarimatil Fatihah, bil mu'jizatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma aftah lana abwabal khair, waj'alna wal hadirina min ahsani ahlil khair, wa inna birahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al